أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Amin yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, di baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam dinullah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kajian kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang keluarga, wabil khususnya berkaitan tentang keluarga samara. Samara itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena memang tujuan daripada pernikahan sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa Ala menjadikan buat kalian, wahai para laki-laki, istri-istri ya dari jenis kalian sendiri. Maksudnya dari manusia. Ya, tidak mungkin kita yang manusia ini kawinnya dengan bangsa jin. Dan kalau toh misalnya kawin, maka tujuan daripada pernikahan tersebut tidak bakalan dia dapatkan. Karena tujuan daripada pernikahan tersebut tidak lain untuk ya memakmurkan bumi ini atau memakmurkan dunia ini, agar kita tersebut memiliki keturunan. Ketika manusia kawin dengan jin misalnya, anggaplah seperti itu, maka tidak ada hasil dari apa yang dia lakukan tersebut dari pernikahan dengan bangsa jin. Maka hal itu terlarang dalam Islam, karena Allah Jalla wa Ala menyatakan kita kawinnya itu
dengan ya sebangsa dalam artian sama-sama manusia. Ya, Allah Jalla wa Ala menjadikan istri-istri untuk kalian wahai laki-laki dari jenis kalian sendiri. Artinya dari bangsa manusia itu sendiri. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dengan kita tersebut menikah tersebut tidak lain tumbuhlah nanti baik dari pihak suami atau pihak istri rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, kita tahu berkaitan dengan masalah nikah ini kita katakan sangat dianjurkan di dalam Islam. Makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an pernah mengumpulkan para janda dan para duda ya untuk memberikan nasihat kepada mereka, entah ya istrinya meninggal, entah gagal dalam masalah pernikahan tersebut, tapi jangan sampai ya patah hati atau patah semangat untuk melakukan pernikahan lagi. Kata beliau radhiyallahu an, jika sekiranya umurku itu tersisa 10 hari lagi dan kebetulan aku dalam kondisi hidup membujang, maka aku pastikan aku akan mencari seorang perempuan yang siap untuk aku persunting sebagai istriku. Kata sahabat-sahabatnya yang duda ini bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud, kok bisa-bisanya umur tersisa 10 hari lagi, kok ingin melakukan pernikahan? Ya kan? Enggak eman lah kalau bahasa kita seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya aku akan melakukan itu meskipun tersisa umurku 10 hari lagi. Kenapa? Karena aku malu jika aku berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, aku dalam kondisi hidup membujang. Nah, maka oleh sebab itu, siapapun kita, apalagi para syabab, para pemuda yang sudah punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan juga secara batiniyah, kita katakan punya kemampuan ya secara biologis, maka segeralah untuk menikah. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul alba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian ini yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan secara finansial, maka bersegeralah untuk menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah tersebut kita sanggup untuk menjaga pandangan kita ini agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat-tempat yang haram. Dengan menikah ini sanggup untuk menjaga syahwat kita agar syahwat kita tersebut ditempatkan di tempat yang halal. Dan menikah ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita katakan agama ini ada 100%, 50%-nya itu ada pada ibadah menikah ini. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia tersebut telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya. Dan hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Maka rugi bagi kita ya yang tidak menikah. Karena dengan menikah ini setengah agama sudah kita jalankan. Lebih daripada itu kita katakan, dengan kita tersebut menikah, maka Allah Jalla wa Ala ya akan menolong kita dan akan membantu kita. Jangan khawatir dengan apa yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Ada sebagian orang itu tidak mau menikah karena tidak mau repot. Tidak mau repot untuk mengurusi istrinya, tidak mau repot untuk mengurusi suaminya, tidak mau repot dengan anak-anaknya. Makanya dia lebih suka untuk hidup membujang. Padahal dengan menikah itu tidak lain, pertolongan Allah Jalla wa Ala pasti dia akan dapatkan.
Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan yang dipastikan akan ditolong oleh Allah Jalla wa Ala. Ada 3 golongan yang pasti akan dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh. Salah satu dari 3 golongan tersebut adalah an-nakih yuridul affaf. Seseorang yang menikah, tujuan dia menikah tersebut tidak lain untuk menjaga kehormatannya. Nah, itu hadis-hadis yang menjelaskan, atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya kita tersebut ya yang punya kemampuan secara fisik dan punya kemampuan secara finansial, maka bersegeralah untuk menikah. Nah, tujuan daripada pernikahan dalam Islam itu sangat jelas sekali. Ya, tujuannya sangat jelas. Ya, kita menikah itu pasti ada tujuan, tidak mungkin tidak ada tujuan. Tidak hanya sekedar melepas syahwat saja, tapi ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu tidak lain adalah untuk menjalankan ya dan mengamalkan sunnah para anbiya, sunnahnya para nabi. Subhanallah, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami jadikan rasul-rasul itu memiliki istri dan memiliki keturunan. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Jalla wa Ala dan ditidurkan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu nanti ketika turun di akhir zaman, salah satu yang akan beliau lakukan adalah apa? Menikah. Ya, jangan sampai di antara kita tersebut meninggalkan sunnah Nabi yang satu ini. Tidak hanya sekedar sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sunnahnya para anbiya, para nabi itu menikah, memiliki istri dan memiliki keturunan. Nah, dengan kita menjalankan sunnah Nabi ini, maka insya Allah biiznillah hidup kita itu akan tenang, mudah untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan sunnah Nabi yang satu ini, Allah Jalla Jalaluh akan menganugerahkan kepada kita ridhonya dan rahmatnya, hingga kita tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya. Ya, subhanallah, menikah itu kan prosesnya gampang. Ya, di situ ada wali. Ya, wali dari perempuan tersebut, entah ayahnya, atau kakeknya, atau saudara laki-lakinya, atau omnya, pamannya. Kemudian nanti ada mahar sesuai kemampuan. Kemudian ada saksi, paling sedikit 2 orang laki-laki. Kemudian kita katakan ada ijab dan qabul. Kalau untuk prosesnya itu ya paling banter 5 menit. Tapi yang bikin lama itu kadang apa? Tradisi. Berbalas pantun dulu lah, ya kan? Atau bikin apalah. Ya, itu yang kadang bikin lama. Sebenarnya untuk menikahnya itu sangat gampang sekali. Dan dalam syariat ini, ya, digampangkan sekali. Maka oleh sebab itu nasihat saya kepada antum yang belum menikah ini, jalankanlah sunnah para nabi ini, yaitu menikah. Tidak hanya sekedar sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita menikah tersebut tidak lain untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Karena pernikahan itu adalah fitrahnya manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akdun nikah, dengan melalui jenjang pernikahan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur.
aku terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Sah itu perempuan jadi istri kita, dan kita pun sebagai laki-laki sah menjadi suaminya dia. Disitulah dua belah pihak bisa menyalurkan syahwatnya secara halal. Dan disitulah pahala yang dia dapatkan. Pernah ada sekelompok sahabat dari kalangan fuqara'ul muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Ya, muhajirin itu sahabat-sahabat yang datang dari kota suci Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sedangkan penduduk asli Mekah itu kaum Ansor. Nah, dari kalangan muhajirin ini ada yang fakir, ada yang miskin. Kemudian berkeluh kesah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kenapa ya jadi orang kaya? Orang kaya ini paling banyak loh mengumpulkan pahala. Kata Nabi, wa madza? Yang mana itu? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hum yusalluna kama nusalli. Mereka tuh orang-orang kaya bisa sholat sebagaimana kita sholat. Hum yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya itu bisa berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Tapi kita kalah nih dalam satu hal ini. Hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah dengan harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Bisa membebaskan budak, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berzakat. Sedangkan kita nggak ada fulus. Mau bersedekah dengan apa? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menenangkan para sahabatnya yang fakir, yang miskin ini. Kata Nabi SAW, fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu sadaqah. Ya, wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid yang kita ucapkan sekedar alhamdulillah itu sadaqah. Yang bersama dengankan hasanat dan pahala. Wa fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar itu sadaqah. Wa fi kulli sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan itu adalah sadaqah. Sampai pada ujungnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, dalam hubungan suami istri halal, menikah itu kan halal. Kemudian masing-masing menyalurkan syahwatnya lewat jima atau hubungan suami istri tersebut, maka itu dianggap masing-masing dari dua belah pihak itu melakukan sedekah. Sampai-sampai sahabat dari kalangan muhajirin ini ingin memastikan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah setiap seorang dari kita mendatangi istri kita, menyalurkan syahwatnya kepada istri kita itu, dia itu akan mendapatkan pahala? Artinya setiap melakukan hubungan intim atau jima dengan jalur yang halal tadi itu adalah pahala. Maka Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada sahabat tersebut, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun. Jika sekiranya ada seseorang dari kalian meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, bagaimana menurut kalian? Apakah dia itu mendapatkan dosa? Waqala, kemudian para sahabat itu menjawab, bala ya Rasulullah. Pastinya ketika salah seorang dari kita ini meletakkan syahwatnya kita itu di tempat yang haram, berarti kita itu berzina. Dan itu adalah dosa besar. Waqala Rasulullah kemudian menjawab, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitupun juga ketika seseorang dari kita ini meletakkannya di jalur yang halal, yaitu menikah, maka pada saat itu dia mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Bayangkan, ya, ini amal soleh yang luar biasa. Jangan antum benci. Gagal satu kali, ya udahlah, jodohnya sampai di situ.
kemudian gagal lagi 2 kali, ya sudahlah. Jodohnya sampai di situ. Tapi jangan putus asa seakan-akan kita ini sudah menghentikan berkaitan dengan mengamalkan yang satu ini. Terus semangat. Ya, kalau punya kemampuan secara fisik dan finansial, bismillah. Coba lagi. Insya Allah kemudahan akan kita dapatkan di situ. Ya, dengan menikah, pahala yang luar biasa kita dapatkan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dengan menikah itu tidak lain untuk memenuhi tuntutan fitrah kita atau naluri kita yang asasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan menikah itu tidak lain menjadikan tameng buat diri kita. Agar jangan sampai kita ini tersungkur ke dalam maksiat. Atau dengan menikah itu membenteng akhlak yang mulia. Orang yang menikah itu punya akhlak yang mulia. Tapi orang yang berzina, itu dia tidak punya akhlak yang mulia. Dia akhlak yang jelek, kan seperti itu. Karena dia menyalurkan syahwatnya ke tempat yang haram. Subhanallah. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada para syabab, para pemuda dengan ungkapan Nabi seperti ini. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Hei, siapapun kalian pemudanya yang sudah punya kemampuan secara finansial, ya, artinya punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara fisik, itu alasan utama itu. Punya syahwat, alasan utama. Kalau dia tersebut tidak punya kemampuan secara syahwat, maka kita katakan bisa jadi hukum menikahnya itu haram. Kecuali perempuan yang akan dia nikahi tersebut ridho dengan keadaan suaminya seperti itu. Makanya salah satu alasan seorang perempuan itu boleh untuk minta cerai ketika seorang suami itu sudah tidak punya kemampuan lagi untuk memberikan hak batin. Bukan dikarenakan dia sudah tua. Dia sudah tua, masih muda. Tapi untuk melakukan itu sama sekali tidak pernah. Ya. Bahkan itu cuma sekedar kamuflase doang. Untuk menutupi dirinya yang punya kekurangan tadi itu. Ketika menikah, ini perempuan curhat kepada salah seorang ustadz, kemudian mengatakan, gimana ustadz, saya punya anak, disentuh saja tidak. Ternyata kondisi suaminya dalam kondisi yang tidak punya kemampuan secara batin, secara syahwat tadi. Ya, maka hukum pernikahannya bisa jadi haram. Illa kecuali kalau si perempuan menerima keadaan suaminya seperti itu. Iya kan? Ada orang sudah tua nih, umur 80 tahun lebih. Maaf ya bapak-bapak ya, kalau orang sudah tambah tua itu kan kemampuan biologis itu juga menurun kan. Seperti itu. Tapi dia ingin ada teman hidupnya bisa menemani dia untuk bobo, untuk tidur atau ngobrol atau yang lainnya. Dilamarlah seorang perempuan yang masih muda. Kita tanya, perempuan yang muda ini siap nggak menemani orang tua umur 80 tahun? Jangan berharap berkaitan tentang masalah itunya akan terwakili atau akan menyalurkan. Meskipun di antara antum ada, Anda masih kuat, Ustaz. Tapi kan itu klaim pengakuan. Tapi secara hukum umumnya kan rata-rata tambah tua itu kan tambah menurun kemampuan syahwat itu. Kata perempuannya, oke lah Ustaz, nggak ada masalah. Yang penting pulusnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Boleh nggak begitu? Seorang perempuan itu menerima misalnya. Ya, kita katakan secara syahwat nggak ada. Ya, mungkin dia secara agama mungkin bagus, Masya Allah. Tapi tidak salah. Kalau seandainya seorang perempuan itu menikahi seorang laki-laki karena alasan
Karena dunia tadi. Bukankah seseorang itu menikahi perempuan atau kita sebagai perempuan menerima laki-laki sebagai suami kita, kan alasannya cuma 4. Satu, dikarenakan dia itu handsome kalau laki-laki, atau kalau perempuan dia cantik jelita. Yang kedua, dikarenakan keturunannya orang yang mulia. Oh, keturunan ya si ini, si ini, si ini yang punya keistimewaan kemuliaan. Ya. Kemudian atau karena hartanya. Karena itu laki-laki tajir, dia terima meskipun secara wajah ala kadarnya. Iya kan? Atau bisa jadi kan seorang laki-laki juga sebaliknya menerima itu perempuan. Padahal beda jauh umur dengan dia. Lebih mudaan antum. Ya Ustaz, ya ini Khadijah, Ustaz, Khadijah. Iya kan? Ibarat katakan omongan laki-laki kan begitu. Meskipun alasan begitu tidak tepat. Karena Rasulullah dan Ibunda Khadijah itu kan kawin sama umur. Ibunda Khadijah umur 25, Nabi kita umur 25. Seperti itu. Tapi kalau kita menerima seorang laki-laki dikarenakan kekayaannya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Cuma yang keempat yang paling utama. Menikahi seseorang tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan agamanya. Ya. Kalau di antara kita ini lebih menonjolkan cuma berkaitan dengan rupa saja, cantiknya dan gantengnya, itu lambat laun cinta itu, mawaddah itu, atau kita katakan berkaitan dengan rasa cinta itu akan menghilang. Dengan lambat laun datangnya waktu, dia akan menua. Yang cantik jadi tidak cantik, yang handsome sudah tidak handsome lagi, wajah akan berkeriput. Begitupun juga kalau keturunan, itu abahnya begitu, orang tuanya begitu, tapi dianya belum tentu. Dan kita tidak boleh membangga-banggakan leluhur. Ya kan? Kemudian kalau sekiranya berkaitan dengan harta, bisa berkurang. Jangan sampai ya ibu-ibu, ya, bahwasannya uang ada, abang disayang, kemudian tidak ada uang, abang ditendang, kan nggak begitu. Subhanallah. Tapi itu realitanya ada begitu kan? Subhanallah. Dia terima ya karena dia tajir. Ketika ditanya, kenapa diterima juga? Ukti, ya gimana Ustaz? Dia keren. Sekaligus juga melamar saya, dia sediakan rumah, mobil yang termewah, yang berkaitan dengan kesukaan saya. Makanya saya tertunduklah dengan dia. Subhanallah. Tapi kalau cuma sekedar harta, bisa hilang. Tapi yang terakhir, yang keempat, karena din, karena agama, kita katakan. Karena agama. Subhanallah, karena sebab agama tersebutlah kita menikahi dia. Dia soleh, atau kalau perempuan solehah. Itu laki-laki bertakwa, ya. Subhanallah, itulah pilihan kita kan seperti itu. Sebagaimana yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau toh ada di antara kita yang menikah itu, karena itu sesuatu hal yang wajar. Syukur-syukur empatnya ada. Selain istri kita itu cantik jelita, keturunannya orang-orang baik-baik, kebetulan juga Alhamdulillah, sebagai orang yang Masya Allah dalam kehidupan dunianya. Kitanya tajir, dianya tajirah. Kan seperti itu. Agamanya bagus, Masya Allah. Meskipun nggak ada jaminan juga kan. Ya, kata ibu-ibu, sepertinya enak ya kawin sama ustadz. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Ibu mau ditinggal-tinggal terus. Harus sedikit-sedikit umrah, sedikit-sedikit kajian di luar kota, sedikit-sedikit kajian. Kita banyak kalahnya. Siap tidak? Iya kan? Seperti itu. Makanya kadang kita juga berat memikirkan. Kita tanya sama ustadz yang sudah berpoligami, misalnya, antum nih bagi waktunya gimana? Jadwal kajian antum nih kayak sinetron gitu loh, kayak terjadi tayang. Baginya gimana? Kita kadang nggak habis pikir gitu loh.
Karena kan bagaimanapun kita kan ada tanggung jawab. Gak boleh kita ini hati condong sama satu saja. Kesana lagi. Yang ini dilepeh, dibiarkan aja. Meskipun ridho. Kan tidak boleh. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya bapak-bapak, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Nggak segampang, Ustadz anak kawin lagi deh. Poligami juga kan nggak segitu. Dia mampu, antum nggak mampu. Secara fisik lebih kuat dia. Sedangkan antum jalan dituntun. Subhanallah. Secara harta, Masya Allah, dia lengkap, siap menyediakan. Antum, subhanallah, yang satu aja banyak minta sumbangan. Bukan begitu? Ya, tolonglah. Ya, artinya menikah itu kan tujuannya litaskunu ilaiha. Agar hati kita ini tenang, tentram. Jangan sampai sebab menikah itu beban berat pikiran bertambah lagi. Wallah, jangan seperti itu. Kita menjadikan kita ini kawin, menikah, membuat hati kita adem, pikiran tenang. Subhanallah, nggak ada masalah. Itulah tujuan daripada pernikahan. Tidak semerta-merta masalah syahwat doang. Tidak, kita katakan seperti itu. Maka oleh sebab itu, ya Rasulullah mengingatkan kepada para syabab itu, siapapun di antara kalian yang punya kemampuan secara finansial, ya ini kan ba'ah ini finansial, karena di ujungnya nanti puasa. Artinya, yang nggak punya kemampuan secara finansial, Pak alaihi apa? Bisa, hendaknya dia apa? Berpuasa. Ya, anak punya syahwat tapi Ustaz. Ya, istri antum siap nggak menerima antum dalam kondisi nggak ada pekerjaan seperti ini? Kalau siap nggak apa-apa, dia ridha. Siap untuk makan sehari cuma sekali, siap kata istrinya. Monggo, orang jatuh cinta kan begitu biasanya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan nggak enak juga Bu ya. Makan cuma sehari satu kali. Subhanallah, nggak apa-apa, siap untuk rumah di gang sempit, siap kata tuh perempuan. Setelah setahun punya anak 2, 3, berat juga ya. Nah jangan sampai itu ucapan terkeluarkan nanti seperti itu, iya kan? Jangan sampai seperti itu. Makanya Rasul mengingatkan, yang punya kemampuan secara ba'ah, ya punya kemampuan dia ba'ah itu dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ada di antara antum, Ustaz, anak punya syahwat tapi nggak ada pekerjaan. Gimana Ustaz kalau anak menikah? Hukumnya makruh. Makruh itu lebih bagus apa? Ditinggalkan, dipending dulu deh Pak. Nanti aja, kecuali kalau istri antum siap, kecuali kalau mertua antum siap terima antum seperti ini. Harus gimana nih, nggak kuat Ustaz. Maka kata Nabi apa? Fa'alaihi bis-shaum. Hendaknya apa? Berpuasa. Fa innalahu wijaun. Dengan berpuasa itu tidak lain sanggup untuk membentengi dirinya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi kita katakan sekali lagi, dengan kita menikah itu tidak lain menjaga pandangan kita agar jangan sampai pandangan kita dipandangkan ke tempat yang haram. Gak menikah itu berat loh. Mata ini kemana-mana. Subhanallah, lihat sana. Siapa tuh? Siapa tuh? Bukan begitu? Coba tanya yang gak menikah itu. Ya. Subhanallah. Dan juga menjaga syahwat agar jangan sampai syahwat ini ditempatkan di tempat yang haram. Paling tidak malam-malam menghayal. Oh, subhanallah. Makanya menikah. Menikahlah kan seperti itu. Nah, wa man lam yastati, gak punya kemampuan secara finansial, fa alaihi bis-shaum. Fa innalahu wija, yang gak punya kemampuan secara finansial, gak sanggup untuk menyediakan rumah buat istrinya, gak sanggup menyediakan pakaian buat istrinya, gak sanggup untuk menyediakan makan, minum buat istrinya, maka lebih bagus dia puasa dulu deh. Ya kan? Seperti itu. Makanya bagus tuh nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada kita yang laki-laki ini yang belum menikah. Kata Umar bin Khattab, sebelum kalian menikah itu usahakan punya rumah lah. Baik ya beli rumah sendiri atau rumah ngontrak. Kenapa ya Amirul Mukminin? Karena di rumah yang engkau akan tinggali, kalau antum tinggalnya di tempat orang tua, di situ kan ada saudara laki-laki engkau yang dimana dengan istrimu bukan mahram.
Sehingga membuat istrimu tersebut tidak bebas lepas untuk lepas jilbab di rumahnya sendiri, di rumah itu. Subhanallah. Kalau tinggal di tempat mertua, itu makan hati buat kita sebagai suaminya. Kita menegur istri kita yang salah sedikit saja, diketok pintunya. Pintu kamar kita oleh mertua kita. Ada apa? Ada apa? Berantem ya? Kan muskilah. Yang namanya berumah tangga, kita tanya nih satu persatu. Selama antum hidup yang begitu lama ini, pernah nggak ada hubungan yang tidak bagus dalam artian beda pendapat? Pernah? Oh enggak, anak aman-aman, karena anak selalu mengalahkan diri. Nggak ada, pasti pernah berbeda pendapat, paling tidak masalah makan. Kok masaknya ini lagi ya? Kan paling tidak itu. Kan ada dong perbedaan-perbedaan pendapat, tapi nggak terlalu kenceng banget. Pasti ada solusinya. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita itu sudah punya rumah, ya kan? Itu betul-betul mulia, kita punya istri. Dia bebas untuk melakukan apapun di rumahnya. Bukan saya sedang memanas-manasin para wanita, sekarang enggak. Memang haknya dia. Memang haknya dia, kecuali kalau dia ridho. Nih, maaf nih, ukhti, maaf banget. Atau kakak lah kita panggil kak, nih maaf nih. Ini laki-laki yang akan melamarmu ini, seorang laki-laki, dia insya Allah punya kemampuan secara nafkah. Tapi belum punya rumah. Dia bilang kalau kawin sama ukhti nih, sama kakak nih, dia akan angkut kakak ke tempat orang tuanya. Kakak setuju nggak? Kalau setuju, bismillah. Tapi kan ada keterbatasan tadi. Kalau enggak, ya sudah. Karena kebanyakan rumah tangga itu ada masalah. Karena masalah apa? Ipar-ipar. Ya, ada ipar yang jadi macan, ada yang jadi harimau. Subhanallah. Subhanallah, kadang ya, kesian nih perempuan yang jadi istri antum itu setiap hari betul-betul diintimidasi. Suruh, cuci, ini belum dicuci nih pakaian. Subhanallah. Memang jadi khadimah di situ kan, jadi pembantu kan? Membantu sewajarnya, nggak ada masalah. Nah, itu yang membuat istri antum nanti gemeteran, yang tadinya subhanallah langsing, yang bagus badan, jadi wajah cepat keriput, tumbuh uban. Kenapa setiap hari ada intimidasi-intimidasi? Nauzubillah, jangan ya. Muliakan wanita. Subhanallah, hari ini saya pendukung wanita. Muliakan wanita. Maksudnya muliakan wanita itu. Sediakan rumah untuknya. Ya, sediakan rumah untuknya. Ya, bermodal, iya. Pakai modal kawin itu. Karena kita ada tanggung jawab. Ya, tidak hanya sekedar melepas syahwat saja, ada tanggung jawab. Kita harus memberikan nafkah kepada istri. Ketika kita punya anak, kita harus memberikan nafkah kepada anak-anak kita, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ada orang yang nggak menikah itu, kita husnuzon saja. Kita bilang kita sumbangan aja. Kemungkinan dia nggak ada fulus, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Nah, kita husnuzon. Mungkin nggak ada fulus. Dia mengamalkan kalau anak memaksakan menikah, makruh dong. Kenapa nggak menikah? Kok puasa terus? Ya nggak ada fulus, nggak ada pekerjaan. Nah, makanya antum sebagai sahib pahamlah. Sumbanganlah, kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang keempat, tujuan daripada pernikahan tersebut untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, tujuan kita menikah itu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, artinya kita ingin tujuan yang luhur ini kita dapatkan dengan cara kita apa? Menikah, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal agar terbentuk rumah tangga yang islami. Nah, ini 3 poin ini. Setelah itu yang ketiga itu menjelaskan tentang kriteria, ya, harus kafaah dan solehah. Kafaah itu artinya mencukupi sesuai dengan kriteria yang dianjurkan oleh Islam ketika memilih pasangan tersebut. Nah, kafaah menurut konsep Islam itu artinya kafaah itu kan setara, sederajat. Ya, kafaah itu artinya apa? Setara, sederajat.
Ya, dan kafaah itu menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang. Ya, bukan diukur dengan status sosial, keturunan dan lain sebagainya. Cuma itu sebagai pendukung. Tapi puncaknya itu kan ada 4. Kita menikah itu kenapa? Karena hartanya, karena kecantikan atau kegantengannya, atau karena keturunannya, atau karena agamanya. Nah, tapi kita disuruh untuk apa? Karena agamanya. Subhanallah. Jadi betul-betul cari paling tidak. Kita sih pingin 4-4-nya kan? Tapi susah Ustadz. Paling tidak nih kita menikah itu kalau tahu dengan perempuan yang agak kaya, kekayaannya itu nggak terlalu jauh dengan kita nih. Artinya kita beda level, di bawah itu paling tangga atau 2 tangga doang. Paham ya? Jangan yang terlalu tinggi, bisa berbahaya buat antum. Jangan dibayangkan nih perempuan yang kaya-kaya tersebut antum pikirkan seperti Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan Masya Allah, abahnya orang kaya. Tapi dia memang secara din dan agama luar biasa. Makanya siap untuk berjibaku, ya, untuk menjalani hidup bersama Nabi SAW. Kadang ada problem masalah, Ustaz, dia sudah mengaji, Ustaz. Tapi bercerai juga. Kenapa? Dia tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dia di masa lalu. Bayangkan, antum menikahi seorang perempuan yang kaya raya, yang terbiasa naik mobil mewah. Tahu-tahu setelah menikah dengan antum ajak naik angkot, naik motor, naik apalah. Kita katakan seperti itu. Mungkin sekali 2 kali, atau mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa. Untuk menjalani sebagaimana perjalanan hidup antum. Karena masih cinta. Cinta membutakan pikiran dan matanya masih. Bukan begitu? Tapi terus menerus. Masa itu akan kita katakan mulai hilang sudah. Dia terbiasa abahnya yang mengantar dia atau menemani dia dengan mobil yang mewahnya tadi itu. Subhanallah, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Dia mungkin berusaha untuk juga berada di rumah, di gang sempit. Tapi dia teringat. Setiap weekend, bang kita nginap tempat abah aja ya. Nginap, subhanallah. Terbayang lagi nanti. Nah, kalau dia siap segala-galanya, nggak ada masalah. Tapi antum sebagai suami juga tahu diri. Ini yang kita nikahi ini, seorang perempuan yang siap nanti kita untuk mendidiknya secara benar. Kalau enggak, akan patah pernikahan tersebut. Nah, makanya saya menyarankan, kalau antum menikah itu, kalau tahu perempuan kaya, enggak terlalu jauh banget levelnya dengan antum. Ya, subhanallah, antum di dasar sumum, dia sudah di langit gitu loh. Itu susah menggapainya nanti. Dia juga yang sudah di atas, untuk ke bawah juga berat, yang demikian. Ya, ini faktor-faktor yang terjadi, ya, sebab-sebab yang terjadi kenapa pernikahan itu kok padahal dia ngaji sama-sama, sampai diceritakan ada seorang perempuan yang hafizah, ya kan? Dipikir subhanallah ini Masya Allah banget siapnya, tapi keadaan kadang membuat dia berat untuk menjalankan itu. Nah, maka ini perlu dilihatlah. Maksud saya, kafaah itu dilihat yang puncaknya ketakwaan, tapi juga pendukung-pendukungnya harus antum jalankan juga. Ya, pendukungnya apa? Namanya laki-laki nggak mungkin dong kita menikah itu asal menikah saja. Pasti yang kita lihat pertama kali kan wajahnya. Ini Ustaz, ada Ustaz hafizah, Masya Allah, bagus nih. Antum mau dengan dia, hafizah? Mau, kata dia kan? Allah. Tapi Anda lihat dulu dong. Iya, silakan. Ketika dilihat ternyata tidak ada ketertarikan dari wajahnya tersebut. Berarti dia meninggalkan itu perempuan dikarenakan apa? Dikarenakan wajah. Ya, ini Masya Allah, bagus nih laki-lakinya, kita tawarkan sama perempuan itu. Ketika datang, kok orang tua ya? Kayak abah anak nih modelnya.
Tapi dia ini kita bilang. Enggak deh. Nah, jadi kan itu berpengaruh juga. Alangkah baiknya yang cocok. Seagama kita katakan subhanallah. Kalau kita melihatnya itu, gimana? Oh, cocok. Wajahnya cocok. Keturunannya, alhamdulillah, nyambung deh. Sama ipar-ipar nyambung deh. Alhamdulillah. Kemudian, ya, berkaitan dengan hartanya, ya alhamdulillah. Nah, baru kita periksa agamanya gimana agamanya. Akhlak yang mulia enggak dia? Gimana sikapnya dengan keluarganya? Bagaimana sikap dengan orang lain dan seterusnya? Ketika antum, ya sisat. Ini perempuan tinggi semampai, Ustaz. Kulit putih. Bagus banget sudah. Cuma dia nggak mau pakai jilbab, Ustaz. Anak tinggalkan dia. Nah, berarti kita meninggalkan kenapa? Karena agama. Makanya setiap kali ada yang menikah nih teman kita, sahib kita yang menikah. Syuk, antum lihat dulu cocok nggak? Perempuan itu juga lihat antum, cocok nggak sama antum? Setelah sama-sama cocok, baru tahapan yang selanjutnya tentang agamanya itu. Kalau agamanya bismillah cocok lah, baru ke jenjang pernikahan tersebut. Jadi kita kan nggak bisa mendustakan feeling kita ini. Namanya laki-laki pasti senang dong dengan wanita yang cantik. Namanya perempuan kita senang dong dengan laki-laki yang handsome, ganteng, ya kan? Seperti itu. Tapi kan itu relatif. Itu relatif. Mungkin antum mengatakan biasa saja itu perempuan, tapi bagi beliau dia cantik, kan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru tahapannya memeriksa tentang din dan agamanya. Nah, itu loh yang disebut dengan sekupu atau kafaah, setaraf, sederajat seperti itu. Nah, jadi terasa tidak mungkin kita katakan seorang perempuan yang solehah menikah dengan laki-laki yang tidak bagus gitu loh, yang enggak mau mengaji, nggak mau datang ke pengajian, ya nggak mungkin itu. Begitupun juga laki-laki yang masya Allah tabarakallah soleh banget gitu loh. Dia akan mencari perempuan yang maaf jauh lah dari yang namanya din. Ya nggak mungkin. Jadi kita mendapatkan pasangan kita itu sesuai dengan diri kita. Ibarat kita ngaca, itulah istri kita, itulah suami kita. Begitu kira-kira. Nah, kemudian memilih yang soleh dan solehah. Supaya rumah tangga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya, dan ini kan sebagai tujuan yang ketiga tadi, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Kita cari kafaahnya, sekufu. Sesuai enggak nih dengan kita, dia cocok enggak dengan kita kan? Seperti itu. Mau enggak nih? Ya, ditinggal-tinggal terus, mau enggak? Ya, Ustaz, enggak apa-apa. Kan waktu sebelum kawin kan kita tanya, nih Ustadz, kerjaan ya sering keluar rumah, sering ya mengadakan kajian, kadang kajiannya ibu-ibu, ya kan? Begitu. Ya, artinya kalau siap menerima bismillah. Seperti itu. Nah, kita dukung. Nah, itu kan sekupu. Ya, ini laki-laki juga siap untuk mendukung istrinya juga. Samalah, Masya Allah. Itu penting itu. Yang kedua tadi adalah memilih yang soleh atau yang solehah. Dan biasanya yang soleh dapat yang solehah. Yang tidak soleh dapatnya juga seperti itu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang jelek, maksudnya yang maaf tidak menjalankan din dan agama, itu dapatnya laki-laki yang seperti itu juga. Begitupun juga wanita-wanita yang solehah dapatnya juga laki-laki yang soleh. Insya Allah bismillah. Ini yang dijanjikan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu, yakinlah. Ya, kalau kita soleh, istri kita juga solehah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian di dalam Al-Quran wanita solehah itu bagaimana? Nah, ini untuk kita ya, laki-laki. Wanita yang soleh itu gini. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah. Lagi memelihara diri bila suami tidak ada di tempat. Sebagaimana Allah telah memelihara mereka.
salihah, qanitat. Apapun perintah Allah dia laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala dia tinggalkan. Nah, menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah, di antara ciri-ciri pasangan yang soleh, atau kalau suami kan soleh, kalau perempuan solehah, cirinya sebagai berikut nih. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai laki-laki cari perempuan yang siap untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Perempuan pun juga begitu ketika memilih pasangannya yang siap ya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya. Jangan tidak seimbang begitu. Ini kan tidak hanya sekedar ditujukan kepada kita sebagai laki-laki. Ibu-ibu pun, perempuan pun, para akhwat pun ketika ada seorang laki-laki yang melamar dia, dia lihat, ini laki-laki yang melamar dia, ini seorang laki-laki yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ataukah tidak? Ketika taat kepada Allah dan Rasulnya, oh ini soleh nih laki-laki, kan seperti itu. Yang kedua, taat kepada suami, kalau ini perempuan kan, apapun perintah suami dia laksanakan, apapun larangan suami dia tinggalkan. Selama perintahnya suami itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah Nabi. Karena ketaatan itu kita laksanakan jika berkaitan dengan yang ma'ruf, yang baik-baik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, at-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu baru dijalankan berkaitan dengan yang baik-baik. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun makhluknya termasuk suami jika si suami itu memerintahkan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, jadi taat kepada suami ketika suami memerintahkan kebaikan. Tapi ketika suami memerintahkan kemaksiatan, maka haram si wanita itu untuk taat kepada suaminya. Sekaligus menjaga kehormatannya di saat suami ada atau tidak ada di tempat. Dia jaga kehormatannya. Seorang istri yang baik itu menjaga kehormatan dirinya sekaligus juga menjaga kehormatan suaminya. Ya. Tidak mudah dia tersebut untuk ya membeberkan apa yang terjadi di rumah tangganya itu. Subhanallah. Kita namanya berumah tangga, syukurnya berumah sendiri. Masing-masing pihak kan pasti ada kekurangan. Jangan berharap kalau sekiranya si laki-laki tersebut, suami ya, seperti malaikat yang gak ada salah. Pasti setiap kali menikah itu, dalam perjalanan waktu, pasti akan dapat kesalahannya. Hatta siapapun. Iya kan? Seorang istri juga begitu. Dia bukan bidadari surga yang tanpa khilaf dan salah. Tapi kan Allah memerintahkan kita sebagai pasangan suami istri, melihat pasangan kita itu, melihat kelebihannya saja. Kalau seseorang dari kita ini melihat pasangan kita yang kurang-kurang saja, siap-siap tuh rumah tangga akan hancur. Kita nih sebagai suami kan kadang betul-betul luar biasa, seperti mengintimidasi. Kamu nggak boleh gini. Tapi dianya, subhanallah ketika dikritik oleh istrinya, marah, mudah nyolot dan lain sebagainya. Kadang melecehkan istrinya. Lu tahu apa urusan gue? Lu diam deh. Lu perempuan. Allahu Akbar. Apa enak berpasangan seperti itu? Jangan bapak-bapak. Antum sebagai suami juga paham ketika antum memang salah. Ketika istri antum mengasihkan masukan atau teguran, antum terima. Jangan mentang-mentang. Seperti itu. Disitulah nanti rumah tangga itu akan kokoh. Kita memberikan nasihat kepada istri kita menerima 100%. Begitupun juga ketika istri ya mengasihkan masukan kepada kita hal-hal yang baik, kita terima juga 100%. Ya, jangan kita tersebut merasa hina kalau istri kita tersebut mengingatkan kita malah bersyukur.
Atau masalah pakaian. Kita tanya, nih abang kalau jalan begini cocok nggak ya? Nggak apa ya gitu loh. Nggak dianggap orang aneh, nggak bagus. Karena istri kita, ketika istri kita, bagus nggak? Jangan deh bang, jangan pakai yang beginian. Sudah kulit hitam, pakai warna hitam lagi. Kan begitu kadang. Jadi putih-putih aja deh, kayak yang ini deh. Dan bahkan istri yang baik itu kan pakaiannya pun disediakan gitu. Pakai yang ini aja, pakai yang ini aja. Masya Allah. Nah itu penting ya. Kemudian menurut Al-Quran dan hadis yang sahih ya, selain taat kepada suami, menjaga kehormatan di saat suami ada atau tidak ada, serta menjaga harta suaminya atau menjaga istrinya ya, menjaga harta istri. Subhanallah, berhubung kawin sama seorang perempuan yang kaya raya. Kita pun sebagai suami jangan memanfaatkan dong. Bapak yang wajib bekerja itu kita sebagai laki-laki. Adapun istri itu bekerja, memberikan bantuan untuk menghidupkan rumah tangga, itu bukan kewajiban dia. Bukan apa? Bukan kewajiban dia. Sesuatu yang mubah itu pun atas izin kita sebagai suami. Dan tempat kerjaannya itu tidak menimbulkan fitnah buat dia ketika bekerja seperti itu. Nah kita ini melihat istri kita Masya Allah, lebih tajir daripada kita, lebih kaya daripada kita ingin memanfaatkan. Jangan sama sekali. Ya, kita jaga hartanya istri. Kita ingatkan ketika dia tersebut membuang-buang hartanya secara tabzir, kita ingatkan. Istri menjaga harta kita, kita pun juga menjaga hartanya istri, kan seperti itu. Di sini kan secara umum, karena yang punya kewajiban kan suami. Berarti yang punya harta siapa? Suami itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, anggaplah yang ketiga ya, menjaga sholat yang 5 waktu, tepat pada waktunya. Ini dua belah pihak, nggak hanya istri, suami apalagi. Kita melihat ada seorang laki-laki ya melamar anti, wahai perempuan, penampilan keren, handsome, bawa mobil juga Masya Allah, wah, dan katanya anak orang kaya, dan seterusnya. Kemudian kita tanya kepada teman-temannya, nih orang sholat nggak? Ternyata nggak pernah sholat. Nah, jangan diterima. Antum juga sebagai orang tua perempuan, ketika ada seorang laki-laki melamar putri antum, dan antum dapatkan ada aib besar yang ada pada laki-laki tersebut, tidak sholat. Oh jangan diterima. Hatta dia siapa? Hatta dia siapa? Termasuk pasangan kita, istri kita. Kita lihat perempuan Masya Allah cocok dengan kita dan seterusnya. Tapi nggak sholat. Tapi pakai jilbab sudah mau. Loh, sholat itu lebih agung, lebih besar kedudukannya ketimbang busana muslimah itu. Sholat dijaga. Kalau sudah pasangan itu nggak sholat, siap-siap kehancuran rumah tangga akan didapatkan di situ. Karena keberkahan berumah tangga dia tidak dapatkan. Allahu a'lam. Ada curhatnya ibu-ibu itu, suaminya malah yang nggak sholat. Untuk subuh berat banget bangunnya. Nauzubillah, bapak-bapak jangan ya Pak ya. Bapak yang pertama kali bangunkan istrinya untuk sholat subuh misalnya. Bapak ke masjid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ini kriteria tambahan saja, melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan yang wajib-wajib. Jangan sampai kita punya pasangan nggak pernah puasa Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak lagi yang lainnya ya, kita katakan seperti itu. Nah, ini ya terutama cari seorang perempuan yang siap untuk mendidik anak-anaknya. Yang siap apa? Mendidik anak-anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Ini contoh ya. Jadi kalau kita hitung tujuan daripada kita menikah, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang kedua untuk membentengi akhlak yang mulia, yang ketiga untuk menegakkan rumah tangga yang islami, kemudian sekarang yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi subhanallah, dengan kita menikah ini untuk meningkatkan ya amal saleh kita dan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, bahwasannya menikah itu adalah setengah agama.
tinggal kita bertakwa di sisa yang ada. Wallahu a'lam. Yang kelima, tujuan daripada menikah tersebut untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Niatkan menikah untuk punya anak. Anak yang soleh dan solehah. Makanya di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 72, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat. Allah telah menjadikan dari diri kalian itu pasangan suami istri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Dan dari situlah Allah Jalla wa Ala memberikan ya kalian rizki yang baik-baik. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dari ayat ini kita katakan menunjukkan bahwasanya kita yang menikah itu punya niatan kuat ingin punya keturunan. Dan usahakan betul, jangan ditunda-tunda ya. Nanti deh gampang, masih baru kawin, nanti aja punya. Kadang dicoba oleh Allah, tahu-tahu dia nggak punya anak, kan seperti itu. Maka oleh sebab itu, segerakan punya anak. Dengan punya anak itu yang bisa mengikat perkawinan ini. Ya, yang tadinya harus bercerai, karena memikirkan ada anak, nggak jadi bercerai. Makanya penting itu punya anak itu. Dan sekaligus juga untuk menjalankan apa yang kita citakan tadi. Makanya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187, ketika melakukan hubungan intim pun diniatkan ingin punya apa? Punya anak. Wabtagu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Itu apa? Anak. Dan dalam doa kita, ya, ini doa yang sangat bagus untuk kita baca, ya, terutama bagi mereka yang belum memiliki anak, ya, yaitu supaya pasangan kita betul-betul baik, anak keturunan juga baik, dan mudah-mudahan dari sini kita dapat anak. Baca doa berikut ini, firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati kami. Pasangan yang betul-betul apa? Menyejukkan hati kami. Nah, seperti itu. Dan kita katakan di sini, ya, dan anak keturunan yang betul-betul menenangkan hati juga. Selain pasangan, kita lihat istri kita meskipun sudah tua, ya, kulit wajahnya sudah mulai muncul plek, ya kan? Kemudian mulai juga agak keriput, kemudian macam-macam lah. Tapi dia itu baik. Setiap kali kita bersama dia betul-betul menenangkan hati kita. Meskipun sudah tua. Begitupun juga seorang istri melihat suaminya meskipun sudah tua, meskipun wajah sudah keriput, rambut memutih, jalan sudah tidak tegap lagi, ya, hilang kegagahannya. Tapi itu suami baik sama dia. Apapun yang diperlukan oleh dia, dia cukupi semuanya. Ketika si istri itu berada di samping suaminya, dia betul-betul tentram. Betul-betul merasa aman. Termasuk juga anak-anak kita. Na'udzubillah, jangan sampai anak itu menjadi azab dan siksa buat kita. Kita berharap kita memiliki anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah, yang betul-betul menenangkan dan menenteramkan hati kita. Betul-betul aset yang sangat luar biasa yang kita miliki. Bermanfaat buat kita di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Ya, di dunia dan di akhirat kelak. Di akhirat apa? Ketika kita meninggal dunia, dia masih ingat dengan kita. Dia mendoakan kita. Dia bersedekah atas nama kita. Dia mengumrohkan kita. Dia menghajikan kita. Dan lain sebagainya. Makanya doa ini selalu dibaca ya bagi orang yang kawin. Ini doa wajib. Doa wajib setiap sujud, sebelum salam, atau kapan waktu antum berdoa. Sisipkan doa ini. Supaya rumah tangga kita itu selalu kokoh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu a'lam. Nah, ini 5 hal ya. Ya,
untuk tujuan daripada menikah tersebut. Baik. Lah, kemudian kita ingin menjelaskan sedikit ya 5 pilar utama untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada 5 ya, secara singkat. Yang pertama, kita pasangan suami istri ini memiliki kecenderungan terhadap agama. Jadi kita sebagai suami, apapun kecenderungannya itu selalu din, Islam, agama. Ini sesuai dengan Al-Quran enggak? Ini sesuai dengan sunnah enggak? Kita pun sebagai istri juga begitu. Ketika ada sesuatu hal, apapun yang terjadi, kita katakan ini sesuai enggak dengan ajaran kita, dengan ajaran Islam. Nah, kalau begini kan mudah. Iya kan? Ketika seorang suami ingin beli sesuatu saja, istrinya nanya, "Bang, ini antum atau abang melakukan ini nggak bertentangan nih dengan ajaran Islam, nggak bertentangan dengan sunnah." Nah, artinya kan istrinya punya kecenderungan terhadap din dan agama ini. Wallah, senang kalau kita punya istri begitu. Ya, kitanya begitu, istri kita juga begitu, memiliki kecenderungan terhadap agama. Apapun, segala sesuatunya kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah atau din, agama Islam ini. Yang kedua, supaya keluarga kita itu tetap sakinah, mawaddah dan rahmah, saling menghormati dan saling menyayangi. Makanya saya katakan namanya rumah tangga, pastilah kita itu pernah melakukan khilaf, pernah ada perbedaan pendapat, mungkin pernah bertengkar, pernah nggak sependapat dengan pasangan kita, pasti pernah. Tapi ya kita tidak pupuk itu sehingga membesar masalah perbedaan-perbedaan itu. Kita melihat kelebihan-kelebihan dari pasangan kita sehingga membuat rumah tangga ini tetap utuh. Kenapa? Karena ada sayang menyayangi, hormat menghormati. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami itu menghinakan istrinya. Tidak boleh sama sekali. Ya, atau sebaliknya, istrinya juga tidak boleh menghinakan suaminya. Boleh, haram. In kariha minha syai'an radiya minha syai'an akhar. Kalau sekiranya dari pasangan kita itu, wahai para laki-laki, ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi ada sisi yang lain yang kita sukai dari dia, bukan begitu? Memang sih benar, dia tidak bisa memasak. Ustadz tahu nggak, Ustadz, waktu awal kawin saja, masak air, pakai dicicipin, ini sudah masak belum? Tapi kan dia ada kelebihannya, Masya Allah. Selain cantik jelita, soleha, juga pintar mengatur keuangan rumah tangga, pintar mendidik dan mentarbiah anak-anak kita. Kita akuilah, istri kita memang kurang dalam satu ini, tidak bisa memasak. Makanya setiap kali makan siang, makan malam, pesan lagi. Ya sudahlah, itu kelemahannya dia. Mungkin membuat antum tidak suka, tapi kelebihannya banyak. Ibu-ibu juga begitu. Ya mungkin ibu tidak suka sesuatu yang ada pada tabiat atau fisik daripada suami. Tabiat suami itu kadang adalah yang tidak disukai. Tapi sisi yang baiknya banyak. Alhamdulillah Bu, suami ibu bisa menyediakan rumah buat ibu. Alhamdulillah bisa menyediakan kendaraan buat ibu. Anak-anak ibu Masya Allah. Ngajak ibu setiap tahun umrah. Per 5 tahun haji. Allahu Akbar. Belanja. Tidak cukup dalam negeri. Kadang diajak keluar negeri. Masya Allah. Ya saya tahu kelemahannya. Dia sudah tua. Mungkin agak botak. Dan lain sebagainya. Tapi jangan lihat kekurangannya, kelebihannya dilihat. Iya kan? Kalau kita melihat kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, maka disitulah saling menghormati ada, saling menyayangi ada, seterusnya. Naam. Subhanallah. Saling menghormati, termasuk saling menghormati itu tidak hanya sekedar kita dengan pasangan kita,
termasuk orang tua dan mertua kita. Kadang ada di antara suami tuh, kebetulan dia menikah dengan keluarga yang sederhana aja, atau mungkin bahkan kurang. Bantuan itu selalu datang, atau minta bantuannya kepada siapa? Kepada mantulah. Subhanallah, kadang ada ketidaksukaan dari si suami. Ketika abah mertuanya datang di rumah, masuk ke kamar dipanggil istrinya. Abah lu ngapain lagi? Cari pulus lagi nih. Jangan diucapkan. Kalau antum ucapkan itu, sama saja menghinakan istri antum. Katanya antum menghormati istri antum. Kalau antum menghormati istri antum, hormati juga orang tuanya. Ya, misalnya cari apalah, kita berusaha untuk anak. Siap bah, insya Allah buat abah sih kita sediakan. Karena abah mertua ya abah kita, abah istri kita tuh abah kita juga. Uminya istri kita ya uminya kita, sama. Kalau dia ada apa-apa, kita pun juga ikut bertanggung jawab. Jangan anak perempuannya kita nikahi. Sama mertuanya dia tinggalkan. Sama mertuanya apa? Dia nggak peduli. Allahu Akbar. Betapa zalimnya kita. Jadi yang menikah ini, itu ibarat kata menggabungkan dua keluarga besar. Keluarga kita dengan keluarga istri kita. Kita ini Masya Allah saling menghormati, saling sayang. Tapi subhanallah ada bencana di rumah tangga kadang itu lewat siapa? Lewat keluarga-keluarga ini. Kadang ada ipar yang nggak kerja. Pusing setiap kali ipar datang. Nih pulus lagi nih, ujung-ujungnya pulus lagi. Kadang kan begitu. Tapi kita mensikapi dengan sederhana kan begini, Pak. Nih, maaf, antum mau masuk ke sana tapi siap-siap. Segala sesuatunya harus disiapkan. Apa tuh? Ya, antum kan tahu tuh nih, perempuan yang akan dinikahi oleh antum nih, saudaranya banyak. Berapa, Ustaz? 15. Dan kebetulan nih, perempuan ini yang paling tua. Jadi nanti maaf, antum ini betul-betul nanti kokoh nih, harus kuat. Nah, iya kan? Mau nggak mau dong, ipar kita belum sekolah ini masih kecil, mau nggak mau kita memikirkan juga. Kalau antum siap, bismillah. Kalau enggak, jangan deh, sudah. Iya kan? Begitu kira-kira ya. Jadi, ini jangan sampai cuma kitanya doang. Enggak deh. Udah. Itu cuma sebatas ipar. Nggak bisa. Bagaimanapun orang akan melihat juga nanti. Ini iparnya si Fulan nih. Kok si Fulan nggak perhatian ya? Ini mertuanya si Fulan nih. Kok dia nggak perhatian ya sama mertuanya? Nah, antum sendiri yang akan malu nanti. Seperti itu. Jelas, Bapak Ibu? Baik. Ini pengembangan dari saling menghormati dan saling menyayangi. Kemudian sederhana dalam berbelanja. Nih ibu-ibu ya Bu ya, tolong Bu ya. Meskipun suami kita baik banget, meskipun suami kita duitnya kayak tisu, comot ada lagi, tapi tolong dong iktisad, ya, sederhana dalam masalah berbelanja, ya, perhatikan juga, ya, berkaitan dengan kehidupan yang akan datang kan seperti itu. Anak-anak masih kecil-kecil, perlu santunan dan perlu bantuan dari orang tuanya kan seperti itu. Jadi dalam diri kita ini ibu-ibu, itu kan ada kadar keinginan dan kebutuhan. Bukan begitu? Ibu perlu mobil. Mobil kan macam-macam nih. Kita nggak boleh nyebut merek ya di sini ya. Oke, ada mobil kelas mewah, ada mobil yang kelas biasa saja. Bu perlu mobil mewah. Perlu mobil mewah itu atas dasar keinginan doang ataukah kebutuhan, Bu? Keinginan doang kan? Jadi kalau sekiranya pakai mobil yang ini mereknya biasa saja Bu, yang satu nih harga 1M mobil mewah, yang satu harga 200 juta. Kira-kira Bu, kalau pakai mobil yang harga 200 juta ini, Ibu kan tadi bilang mau ke kajian Ustadz pakai mobil. Apakah perlu memang seperti itu? Ini atas dasar keinginan ataukah kebutuhan? Dengan mobil yang harga 200 juta ini yang dianggap biasa saja mereknya, bisa sampai nggak ke Masjid Al-Amin Bu? Oh bisa sampai banget Ustadz. Cuma kan aku malu Ustadz, teman-teman yang lain kan ada yang pakai ini, pakai itu. Nah, jadi ibu sudah salah dalam membelanjakan harta suami. Ada rasa itu tadi. Ya kan, misalnya beli apa ya? Bu, nanti perlu banget nih pila. Iya Ustaz, perlu kita. Makanya saya grogotin terus nih suami. Gimana caranya bisa juga beli? Atas dasar keinginan apa kebutuhan?
Ibu perlu itu. Kan jalan-jalan memang setiap pekan ibu ke sana. Enggak juga sih, Sat. Tapi kan kalau kita bilang kan enak tuh cerita. Aku punya villa di sini, silahkan teman-teman kalau mau pakai. Oh itu tujuannya, Bu. Allahu Akbar. Nah, alangkah baiknya kalau sekali-sekali doang, sewalah. Ibu nggak pusing mikirkan maintenance, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Bukan begitu, Bu? Nah, sekarang pakaian. Subhanallah, standar lah, ya kan? Ibu punya pakaian berapa, Bu? Ya, 1 lemari, Ustadz. 1 lemari berapa pakaian? Ya, ada 100 pasang. Ibu, maaf. Ibu kan katanya mau beli pakaian yang harga 50 juta. Buat apa? Buat kekajian. Aduh, nggak salah tuh, Bu. Enggak, Ustadz. Buat kawinan, keponakan nanti mau kawin. Di bulan ini misalnya. Oke. Setelah itu dipakai nggak, Bu? Ya, disimpan aja kan, eman saat sayang. Nah, jadi kenapa sih harus pakaian begini? Orang juga nggak bisa membedakan ini harga mahal, ini harga murah, dan seterusnya. Jam tangan deh, jam tangan. Ini kan untuk tahu waktu saja kan? Ada seorang istri, pokoknya saya pingin harga yang 100 juta ya, jam tangan. Nggak bisa yang 5 juta. Kan sama manfaatnya, cuma lihat waktu kan? Angkanya tetap 12 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Bukan begitu, sama kan? Kenapa harus beli yang ini? Apa sih manfaatnya gitu loh? Jadi cuma keinginan kita ini lebih banyak keinginan saja. Kita usahakan setiap kali membelanjakan harta itu atas dasar kebutuhan. Bukan begitu? Beli mobil, banyak banget. Antum anak berapa? Anak 3. Mobil 10. Buat apa? Ganti-ganti staf. Kekajian Masjid Al-Amin ini. Kekajian masjid yang ini lain lagi. La ilaha illallah. Mubazir. Kan? Allahu Akbar. Ini loh kita nih, laki-laki ataupun perempuan sama. Kita belanja itu, pikirkan atas cuma dasar keinginan doang atau kebutuhan. Beli baju pakaian yang ini. Nah, ini kebutuhan. Tapi yang mahal-mahal tadi buat apa? Buat apa? Saya tahu suami ibu Masya Allah kaya raya, duitnya kayak tisu tadi, comot, ada lagi comot. Cuma kan, subhanallah, apakah kita sebagai istri melihat suami begitu, kita memanfaatkan dengan beli barang yang mewah-mewah, branded kata ibu-ibu. Ya Allah, kajian, bawa tas, subhanallah 100 juta nih misalnya. Apa manfaatnya? Yang di dalam tas tersebut bukunya sama dengan buku ibu-ibu yang lain. Ibu, subhanallah, apa dalamnya? Kitab Tauhid. Apa dalamnya? Fikih sholat. Allah, sama. Beli yang 200 ribu, 500 ribu kan? Atau yang 1 juta deh. Atau kalau bapak, ada 5 juta deh kata bapak. Gak bakhil kan? Ya. Daripada yang tadi, ya Allah, ya Allah. Jangan sudahlah ya. Jadi sederhana dalam belanja itu. Sesuai dengan kebutuhan. Bapak-bapak juga begitu. Gak perlu banget beli motor gede lah, sudah bengek, udah tua. Ya Allah, pakai motor gede ke kajian. Berapa harganya? Pak, saya tahu antum punya duit, cuma antum kalau pakai itu juga apa ya? Nggak layak apa tuh? Udah tua, kurus, kering, pakai motor gede, moge gitu lah. Gak sesuai dengan badan gitu loh. Subhanallah, termasuk ustadz nih. Ustadz pakai nih, saya kondisi begini pakai moge yang harga 300 juta atau 500 juta pakai. Orang akan mentertawakan saya, Ustadz, Hasan ini pakai mobil saat. Iya kan? Orang nih, ya Allah udah tua. Nggak cocok dengan badan gitu loh, paham ya? Apa namanya itu? Nggak sepandan lah. Nah ini kebutuhan apa keinginan doang ya. Jadi membelanjakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan cuma asas dasar keinginan doang. Sama dengan kawin ya kan? Kawin lagi itu 2, 3, 4. Antum butuh memang kawin lagi. Isi antum kurang nih. Cari apa? Anak, udah anak. Ya, 3, 4, 5. Apa lagi yang antum cari? Apa istri antum sudah tidak bisa lagi untuk melayani antum? Enggak sih, Sat. Ya, lagi trendy aja sekarang sih, Sat ya. Jadi anak pengen begitu deh. Jangan sampai, makanya saya katakan tadi,
Kita kan kawin supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang. Jangan sampai nanti akibat antum seperti itu, pikiran jadi muskilah, jadi masalah, kan begitu loh. Jadi sesuai dengan dasar kebutuhan kita, butuh atau tidak. Nah, jangan coba-coba ya kan, seperti itu. Sesuatu yang kita nggak bisa. Keinginan, semua laki-laki, hatta kita semua ya. Kalau suruh kawin lagi, pastilah mau siapa. Normal. Kalau misalnya Ustadz nggak mau, Ustadz, ya maulah. Cuma kebutuhannya apa? Yang kedua, sanggup nggak adilnya menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti itu. Ya, punya kemampuan nggak antum secara istilahnya berkaitan tentang masalah ada 3 kan keadilan itu. Yang pertama keadilan secara biologis, yang kedua keadilan secara finansial, yang ketiga keadilan untuk mendidik anak. Ya, jangan sampai nanti subhanallah setiap kajian dimanapun tempatnya buka pos di situ. Ya, urusan anak-anak nggak peduli. Dia di mana, anaknya di mana. Jangan. Itu nanti bisa membahayakan buat diri kita nanti di akhirat kelak. Ya, itu berkaitan dengan masalah ya yang ketiga, sederhana dalam membelanjakan sesuatu. Yang keempat, santun dalam bergaul dengan pasangan kita. Jangan kasar sama pasangan itu. Subhanallah, lu gue aja tuh nggak pantas tuh. Lu gimana lu? Gue kan nggak pantas, nggak ada mesra-mesranya sama sekali. Panggil abang kayak, panggil kakak kayak, kan seperti itu. Kalau misalnya my sweetheart juga nggak enak juga ya. My sweetheart, ya Allah, jawab. Atau beb, aku mau jalan dulu beb ya ke kajian. Allahu Akbar. Ya nggak ada masalah sih, ya kan seperti itu. Cuma kita mendengar jadi nggak enak aja gitu loh. Di depan kita lagi ngomong, beb aku jalan dulu ya beb ya. Doain aku ya beb ya. Allahu Akbar. Terpengaruh sama siapa ini? Tapi santun lah ya, santun ya. Kalau itu dianggap santun, monggo silahkan lah. Seperti itu menunjukkan rasa mesra kan, seperti itu. Santun itu nggak kasar. Ketika negur istri pun, yang maaf nih yang. Setahu aku sih, aku dengar kajian kemarin dari Ustadz, ini kayaknya nggak boleh nih kak, yang apaan? Ini kan kalau, nih maaf nih, pakaian yang kayak gini kan agak tipis nih, transparan nih ya. Kan enak tuh. Oh iya ya, benar. Tipis ya, kelihatan pakaian dalamku ya. Iya yang, masa dipakai ke kajian, atau dipakai keluar rumah. Kan enak ngomong begitu. Daripada antum kasar. Lu pakai yang kayak gini ya nih. Lu perzina loh. Astagfirullahaladzim. Istri bilang begitu. La ilaha illallah. Kasar banget sama istri. Ya Allah, santun ngomong sama istri itu negur. Ya kan, jangan kasar. Bawa lemah lembutnya antum seperti itu. Ketika sebelum kawin bisa tuh. Sebelum kawin bisa. Iya. Kok gimana ya? Nggak tahu. Pas sudah kawin, kasarnya kelihatan banget. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang santun sama pasangan itu, termasuk istri juga kan seperti itu. Kadang istri juga melihat suaminya nggak kerja, si bahlul bukannya kerja, Allahu Akbar, jangan diomongkan begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kata ibu-ibu. Nah, jangan bu ya, jangan bilang bagaimanapun dia suami kita, jangan dibahlul-bahlulin begitu. Nah, baik. Yang terakhir, muhasabah, ada introspeksi diri lah ya, introspeksi diri pasangan kita namanya. Siapapun, ini manusia, kita bukan nabi. Ya, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau nabi itu kan jelas, manusia suci. Kalau kita ini pasti ada salah lah. Muhasabah selalu. Anak kurang, istri anak nggak perhatian, sibuk di luar seringnya. Istri juga begitu, iya bang, aku juga begitu bang. Ya Allah, lebih sering duduk sama teman-teman ketimbang sama abang. Nah itu kan saling muhasabah begitu enak. Ini enggak sama sekali. Masuk ke kamar, bawa handphone masing-masing, satu kasur, satu ketawa, satu tegang. Nih, diam nih, lagi tegang nih. Besok deal apa enggak deal? Allahu Akbar. Sudah kalau masuk kamar matiin handphone dong, udah ngobrol, ajak istrinya ngobrol. Jangan diam-diaman. Sama orang lain aja asyik banget ceritanya. Sama istri, ya Allah. Kayak ayam kangkung betul sudah. Diaman aja.
La ilaha illallah. Istri juga begitu, kadang sama sahibnya, Masya Allah. Ya, apapun ditanyain, ini, itu. Sama suaminya, udah makan? Dah. Gak perlu apa-apa? Dah. Gitu doang. La ilaha illallah. Duduk bareng, satu mangka meja, usahakan. Ibu-ibu juga. Suaminya kira-kira datang siang, tunggu, makan sama-sama. Malam juga misalnya, makan sama-sama. Kecuali kalau misalnya jauh, suami yang maaf nih, aku diajakin teman-teman kajian makan di luar ya, nggak apa-apa. Nanti aku bungkusin kok, banyak kok nih sisanya di sini. Maksudnya sisa bungkusan asli, maksudnya belum dimakan, daripada mubazir kita bawakan gitu loh. Naam. Bukan sisa yang bekas makan orang, enggak. Maksudnya banyak nih, kebetulan di masjid banyak ya Pak ya. Ya, beli tadi makanan banyak Pak ya. Kita bawakan buat istri kita kan boleh ya, seperti itu. Halal Pak ya. Tuh ketua DKM bilang halal kok. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi usahakan. Kumpul. Atau setengah jam tapi ibaratnya quality time. Betul-betul bukan. Handphone matiin tuh. Kalau lagi ngomong sama istri juga begitu. Iya bang, apaan? Handphone matiin tuh. Ini handphone nih hantu kadang. Jadi syaitan. Benar loh. Sudah nanti waktunya handphonean deh. Tapi kalau lagi serius, lagi sama pasangan, lagi makan, ini enggak sampai makan. Istrinya di situ. Aduh, kayak nggak habis waktu banget sudah. Matiin ngobrol, makan, asik nikmati nih makanan. Ini ada ayam goreng, ada rendang, ada apa lagi hari ini? Ya kan, seperti itu. Ada apa misalnya ikan bakar dan seterusnya. Ada soto-sotoan juga, nikmati. Matiin tuh handphone. Kita aja nih kadang nih Ustadz nih kajian, antum pegang handphone, kita hawas kok marah. Gak perhatian. Tapi khususnya Ustadz yang catat Ustadz. Nah, yang benar WA pencatat tuh kan begitu kadang. Ada tuh ustadz yang nggak kuat lihat antum handphone di depan kita lagi kan kadang. Kalau nyatat kan jelas tulisan. Beda kalau nyatat kan tek beda kan. Kalau ini enggak. Berarti kan dia WA gitu loh. Kita aja marah kok. Apalagi istri kita yang digituin, apa suami kita, apalagi suami kita yang digituin. Sama lah. Ini introspeksi lah ya. Kalau masuk kamar lagi sudah mau waktunya tidur, udahlah handphone dimatiin. Emang habis 1 M kalau nggak pegang handphone. Kan enggak juga. Itu problem loh, masalah banget itu. Ya Allah, ya. Begitu kira-kira deh. Nah, cukup kali 1,5 jam lewat nih ngomong, kita nggak terasa. Ya Allah, jam 4 ada kajian lagi. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Ibu-ibu aja ya dikasih pertanyaan ya. Biasanya banyak curhat ibu-ibu ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak juga ada pertanyaan? Langsung apa pakai tulisan? Allahu Akbar. Nggak ada kayaknya, alhamdulillah. Nggak ada, tayyib. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, cukup insyaallah ya. Barakallahu fikum. Saya nggak tahu sampai jam berapa nih kajian. Sampai jam berapa? Antum nggak ngasih tahu tadi 1,5 jam cukup kan? Apa 2 jam? Nanti pertemuan akan datang 2 jam boleh insyaallah ya. Ini 1,5 jam lebih sudah nih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.